di labnya Eleven nih. Eleven. Will. Kan ada HT. Bambang, salah dong, nggak ada. Ini mana nih orang-orang ya? Ini kapan lagi nih Eddie Munson datang ke labnya Eleven? Wah, jangan-jangan mau ada kekuatan super nih. Tapi coba deh kita cari ke tempat lain nih, rumahnya siapa nih, kita ganti posisi. Nah, ini ada tulisan-tulisan nih. Biasanya kalau ngomong sama alam lain pakai ini nih. F O R T E Forte. Abang, yang penting lancar. Nah, pemirsa, baru saja kita melihat penampakan dari alam lain. Nah, ya kalau gue lewat bisa. Biar komedinya dapat. Saya kan jadinya cuman kayak warga. bukannya Walter White. Salah series. Ini Stranger Things. Mana Gus Fring? Nggak ada. Gus yang lain deh. Nggak ada. Adanya Agus. Agus. Ajak dong saya ke tempatnya Bapak. Ayo sekarang kebetulan saya pengen nyari Gus Fring nih. Oke. Kita pindah sekarang. Om Jin. Wah. Los Polos Hermanos. Los Polos. Mas, ayam kecap 2. Gak ada kecapnya. Nggak ada. Dia geprek. Salah dong. Beda ya. Sambelnya enak nih di sini. Ini Los Polos Hermanos. Los Polos Hermanos ini saya mengingatkan waktu saya pertama kali bertemu dengan Gus Fring. Deal miliaran dolar. Sukses saya. Franchise ayam goreng dong. Franchise ayam goreng. Nggak ada kok kedok-kedok dari usahanya nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ngomongin kasus narkoba enggak. Kijang 1 posisi ganti. Coba Kijang Doyok ganti. Salah dong. Masih kaku tuh. Masih kaku. Pintunya kalau dibuka. Tapi ada satu tempat yang ingin saya kunjungi lagi. Oke, kalau gitu. Aku mau ajak Eddie ikut ke sana. Oke, let's go. Padang pasir. Lu denger tuh gak tuh? Backsound. A whole new world. Enggak dong. Beda film. Bukan. Beda film. Sorry. Ini kan konsepnya Siri. Oh enggak, ini di sini bagian ini. Apa? Gue ngomong. Apa? Say my name. Walter White. Bukan. Heisenberg gitu. Oh iya, ulang ya. Iya. Say my name. Heisenberg. You got them right. Cocok lah ya. Cocok masuk banget Bollywood nih. Salah dong. Kita berdiri mulu nggak mau duduk nih. Ayo duduk dong. Yuk kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal ekonomi. Bukan dong. Kita kalau ngobrolin sebutnya series. Series yang ada di dunia internet dan yang sering kita tonton. Betul. Let's go. Setelah pesan-pesan berikut ini, nggak canda. Nggak ada. Nih kita ganti ya. 1, 2, 3. Wah udah pegang rokok. Wah udah kebakar rokoknya. Ini kalau misalnya masuk series ya, ini kayaknya cocok ya Stranger Things tapi season 12. Karena collab sama Walter White nih. Oh iya benar. Crossover sering terjadi tuh. Eddie Munson-nya nggak bisa lama-lama di dunia nyata, dari dunia upside down, balik ke dunia nyata cuma nge-forte, abis itu cabut lagi. Kan sunset bro. Sunset. Jadi pas lagi di upside down, lawan Demogorgon segala macem. Bentar, sebat dulu lah. Karena abis itu tarung lagi kan. Jadi waktu nggak lama sambil kan. nyanyi nggak tuh? Chrissy wake up. Lagunya Chrissy wake up. Stranger Things tapi seru banget tuh ya. Seru banget. Karena apa ya? Kan dari season 1 masih bocil-bocil. Betul. Sekarang udah remaja gitu. Kayak aku tuh berada di tumbuh kembangnya mereka. Aku tuh lihat mereka dari rambutnya masih pendek sampai udah selutut. Panjang banget. Jadi sinden panggung panjang banget. Tapi Walter White gimana nih? Breaking Bad dibilang sebagai salah satu series terbaik sepanjang Betul, masa. bahkan berhasil mengalahkan Game of Thrones. Gua nggak setuju. Kenapa? Ya karena gue nonton Breaking Bad belum sampai habis. Lu belum? Jadi itu nanti di... Jangan dong. Kayak gitu dong. Kirain mau biar makin semangat gitu. Biar makin semangat. Oke lah dong. Kalau Breaking Bad apa sih yang membuat lo akhirnya juga kayak, gue jadi pengen nih gayanya kayak Walter White gitu. Walter White keren banget. Walaupun mungkin di awal tuh nggak keren karena dia itu kan digambarkan sebagai seorang guru kimia aja. Betul. Gitu kan. Bosen, cupu. Terus kayak ternyata
balik lagi tuh kepepet sama hidup jualan narkoba. Iya, betul. Kan banyak tuh kisah-kisah kayak gitu ya, kepepet hidupnya. Betul. Dari segi finansial kurang akhirnya jualan narkoba. Jangan begitu teman-teman. Aku tadi lagi mikir nyapunya gimana ya. Gak apa-apa, aku sapu sendiri. Udah disapu. Gitu. Alhamdulillah. Cuma kan emang dandanannya itu dandanan guru banget, kemeja, pakai jaket gitu kan. Nah, akhirnya bahkan kalau misalnya lagi ngajar nggak pakai topi tuh. Nggak pakai topi. Iya bener. Gitu. Nah coba kalau misalnya nggak pakai topi, sama. Eleven. Iya salah kan lagi Walter White. Oh iya bener. Nonton series tuh tapi apa ya? Emang FOMO aja nggak sih kebanyakan orang atau emang ternyata ya suka aja gitu dan udah jadi habit sendiri-sendiri setiap hari? Nah itu dia tuh, kadang kan emang suka pas lagi di tongkrongan gitu balik-balik kayak ini lagi pada ngobrolin apa series yang ini, aduh belum ngikutin lagi. Iya Akhirnya cuman bisa iya doang, langsung dihajar tuh binge watching, minggu depan nongkrong udah bisa ngobrol jadinya. Iya akhirnya gue nonton gila keren banget tuh, ada kayak gitu tuh. Kalau yang itu tuh kalau gue pribadi ya, contohnya Game of Thrones. Oke. Gue itu kan nggak tipikal yang nggak suka yang sejarah, medieval gitu. Gue nggak terlalu suka kecuali Lord of the Rings. Iya benar. Cuma kan dia film kan. Sampai akhirnya kan lo maksa gue, lo harus nonton, lo harus nonton. Ternyata emang bagus banget. Gila, langsung binge watching. Tapi lo lebih setuju mana, bagusan si Breaking Bad apa bagusan Game of Thrones? Breaking Bad. Karena kalau misalnya kalau Breaking Bad sampai season terakhir nggak ada yang flop ya. Nggak ada. Kalau Game of Thrones kan di season terakhir tuh orang-orang bilang kalau seriesnya ini bagus tapi season 9 hancur. Betul, karena mungkin itu ya orang-orang yang udah terlalu banyak invest waktu sama perasaan sama series tersebut, bener. Pasti inget detailnya kan. Iya benar. Dan kalau di Game of Thrones tuh kasusnya tuh orang tuh menunggu misteri-misteri yang diungkap tapi cuman sedikit doang ternyata. Bener. Kesian kan udah invest waktu, mending invest kripto. Bener. Tadi udah mau ngelawak tuh tapi ada kucing lewat. Jadi sayang sekali. Sama tuh kayak kalau misalnya series tuh ya. Kalau di series suka namanya ada cameo, istilahnya kan gitu. Tahu-tahu ada artis, ada apa. Jadi kita tuh binge watch-nya juga enak ya kan. Ada artis kesukaanku. Kadang ada beberapa yang episode-nya tuh dikasih tahu tuh dari sosial medianya bahwa minggu depan episode-nya bakalan ada si ini nih. Iya benar. Cuman yang seru tuh kalau yang nggak dikasih tahu. Iya. Jadi buat fans-fans sejatinya, itu kayak ada dia gitu. Taunya temen lu figuran Muksin ya. Tapi kalau emang ngomongin soal series ya, tadi kan kita udah sempet bahas, gua akhirnya dipaksa sama lo. Ada yang FOMO juga. Betul. Terus ada yang nggak mau ketinggalan biar obrolannya enak, tapi ada juga yang akhirnya nonton biar bisa deket sama gebetannya. Itu pembahasannya. Mungkin salah satu pertanyaan pertama kalau misalnya lagi ngegebet orang gitu, kamu sukanya nonton apa sih, series atau film apa? Oh aku suka nonton seriesnya Friends gitu kan. Bentar aku ke WC dulu ya, ditonton 2 episode. Sengaja tahu nama-namanya dulu tuh. Lucu banget ya si Ross ya. Bahas gosip. Enggak dong. Penny Rose. Review apartemen. Tapi harus diinget bang. Apa tuh? Senin harga naik. Lucu banget. Pernah di series apa nih? Tapi itu ya apa? Karena series juga. Betul. Dan kultur bahasnya banyak, terutama di Twitter. Akhirnya kan suka keluar tuh terms baru dalam masalah nonton series doang. Binge watch Terus yang paling sering dipakai Netflix and chill. Itu kan padahal sebenarnya konotasinya positif dong. Harusnya. Jadi lo lagi nonton Netflix, chill. Sama diri sendiri, harus nyaman, harus bisa dibawa nyaman, nggak harus rame-rame, sebenarnya juga harus bisa dibawa nyaman. Mau sendiri, mau sama ayang. Sama ayang juga boleh. Dibawa nyaman. Tapi emang nyaman sih kalau misalnya sambil sebat forte juga tuh, ya kan. Aduh udah mau episode berikutnya bener-bener sebat lu. Cepet kan, ya kan? Gak berasa, tapi wah yang penting udah ada rasa-rasa ngerokok, bentar ya. Bener. Langsung season paling 2. Pas emang kalau lo lagi binge watching tapi masih pengen ngerokok, satset paling pas forte. Apalagi yang extra bris mentol. Favorit gue banget. Jadi kayak begitu nonton walaupun cerita yang lagi panas-panasnya, hati tetap adem. Kayak siraman rohani gitu.
Apalagi nih ya, yang habitsnya mungkin agak sedikit berbeda ketika lo nonton series yang udah ada di Netflix atau mungkin zaman-zaman sekarang nih. Iya. Biasanya tuh satu season langsung jebret 10 episode, 12 episode langsung sampai selesai. Kelar. Nah, ketika contohnya kayak kita nonton yang ada di HBO, Game of Thrones dan itu kan lain-lain. satu. Itu dibikinnya satu seminggu. Kadang-kadang nunggunya kayak waduh lama juga ya. Karena kita udah terbiasa dengan habits. Bisa nih binge watch nih, satu hari, satu season kelar. Nah, habis itu bengong ngeliatin pohon. Nonton apa lagi? Ngerasa kayak, kok tujuan hidup gue udah selesai? Iya lagi. Kok gue gak punya ambisi lagi ya? Iya lagi, padahal kalau misalnya lo nonton contohnya yang baru nih, House of the Dragon. Gak berasa kan 10 episode 10 minggu udah lo lewatin. Betul. Nonton, ya lo bayangin kalau nontonnya 1 minggu doang. Terus 9 minggu lainnya lo ngapain? Itu dia. Akhirnya kan pada nonton series yang lain. Iya. Padahal kalau dilihat-lihat, sebenarnya kita semua tuh sudah terbiasa untuk nonton series mingguan loh. Kayak gue tuh biasanya, dulu tuh series yang gue ikutin How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Yang sebelum lagi ada Apa? Tukang Bubur Nek Haji. Itu series dong. Iya dong. Iya. Ada lagi juga OB. OB. Benar, sitcom iya, gitu bener. ya, banyak juga tuh. Adaptasi The Office ya. Ya, boleh lah. Lumayan lah. Documentary gitu ya. Lumayan lah. Banyak kok yang terinspirasi gitu. Banyak. Tapi nggak usah kita spill ya. Pasti kalian juga tahu sendiri kan. Iya dong. Komen di bawah kalau tahu. Iya, makanya gue ngerasa sebenarnya bedanya kalau sekarang itu lebih banyak terms yang dipakai aja. Kalau masalah ngikutin series, binge watching lah atau maraton series sebenarnya udah terbiasa dari dulu. Iya. Kalau sekarang kan juga lagi rame tuh orang ngikutin nontonin drakor. Dulu padahal kan udah ada di salah satu TV nasional. Iya betul. Winter Sonata. Gila. Bang Haji Roma. Bukan. Sonata. Ngirim. Sian. Ada lagi nih yang baru gue tonton di Netflix. Extraordinary Secretary. Apa tuh ceritanya? Itu yang lagi lo ikutin sekarang? Itu lagi sebenarnya gini, ini balik lagi karena Ayang Beta nonton. Iya. Jadi kan Beta bisa biar ngobrol sama Ayang ya. Iya benar. Tapi kok ketika kita nonton pemeran utamanya lucu. Kok lebih lucu daripada Ayang Beta. Berubah, visinya berubah tuh ya. Awalnya cuma gara-gara FOMO, lama-lama saing tuh. Maafin aku sayang. Takut ayangku galak. Itu ceritanya soal seorang ini praktisi hukum. Oke. Gitu. Tapi dia bisa dibilang autis atau berkebutuhan khusus atau gimana gitu. Tapi dia pinter banget. Gitu. Untuk dia sudurun nih. Bang. Itu juga acara orang. Sorry. Ya, itu juga rame tuh. Makanya bahkan kalau sekarang karena udah banyaknya sosial media yang kita pakai, jadi ada adegan-adegan yang orang tuh pengen niruin di posting akhirnya viral tuh. Iya benar. Yang si extraordinary itu kan juga yang itu banyak juga ngikutin tuh bikin postingannya. Benar. Jadi gimana ya? Series juga membuat tren-tren baru bermunculan. Betul. Gak cuma di aplikasi OTT-nya aja, di tempat-tempat streamingnya juga, tapi beralih ke sosial media. Ada yang nge-dubbing, nge-lip-sync beberapa scene-nya gitu kan, dan itu persis banget gitu. Benar. Dan itu FYP. Nah sementara kita udah ngedit susah-susah tapi kagak FYP. Itu dia. Cuma kan menarik ya di OTT tuh kadang lo bisa milih entah subtitlenya atau audionya. Iya betul. Versi dubbingnya. Betul. Lo cobain deh nonton apapun itu, dubbingnya dubbing Jepang bang. Keren banget jadi berasa nonton anime. Ini yang gue pernah nonton tapi nontonnya di YouTube. Jadi ini potongan dari Attack on Titan. Attack on Titan. Jadi ada salah satu panglimanya. Dia itu lagi kayak orasi sebelum perang nih. Tapi ada orang yang ganti bahasanya bahasa Arab. Jadi terbakar dan kita mengingat dosa. Itu tuh. Ya, pas lagi nonton bukannya semua kayak astagfirullahaladzim.
Gak kerasa ya udah mau masuk bulan Ramadan. Tapi apa sih? Dan itu emang juga dilakuin karena kenapa? Ada orang-orang yang dari daerah-daerah Arab menonton series itu. Karena series itu salah satu series yang terkenal banget. Dan anime emang lagi animonya besar banget. Benar. Makanya dubbing kan juga disesuaikan kan. Kadang ada yang bahasa Inggrisnya tuh jadi juga belum paham banget. Jadi kalau ada dubbing pakai bahasa Hindi ya lebih enak. Kayak di TV lokal tuh juga kan lu dulu drama Korea apa segala macem. Dubbingnya juga bahasa Indonesia. Iya lagi. Tapi lu sadar gak sih kalau sekarang tuh semakin banyak pilihan di luar sana. Anime ada, Korea ada, yang bule mau dari yang cerita kriminal sampai yang fantasi semua ada. Spanyol juga ada, Italia ada, semuanya banyak sekarang. Makanya nih ya, kalau lu bisa memilih series yang emang bagus banget dan lagi hits akhir-akhir ini. Sekarang lagi nonton apa sih? Akhir-akhir ini ya. Ada satu Marvelous Mrs. Maisel. Amazon Prime. Ceritanya tentang cewek yang membangun karir sebagai stand up komedian di kala tahun segitu tuh belum ada komedian cewek. Tapi dia lucu. Lucu banget. Suruh masuk suci dong. Salah dong. Itu juga orang dulu. Sekarang juga sudah tidak. Kalau lo apa? Ada nggak satu series favorit lo yang all time favorite? All time favorite gue mungkin bisa dibilang Game of Thrones. Game of Thrones. Terus yang baru nih House of the Dragon. Terus ada lagi The Boys. Kalau The Boys. My man, The Boys itu juga kan kemarin baru ada season barunya. 2022 lumayan hits lah. Itu The Boys juga salah satunya banyak diomongin. House of the Dragon juga lagi diomongin banget. Tapi balik lagi juga mesti ada kebijakan tuh. Lo nonton harus sesuai dengan usia lo juga. Iya benar. Karena ada adegan-adegan yang kayak bikin, hah gitu. Lagi main gundu kan? Lagi main gundu. Boleh main gundu. Gundunya meledak, tangannya putus. Iya. Lagi ngobrol-ngobrol, kok tapi nggak pakai baju. Ternyata lagi pakai rompi. Oh, rompi. Pakai rompi. Iya. Pakai rompi. Gue coba menerka-nerka nih apa ya? Series apa ya? Nggak, itu kan Breaking Bad. Oh, kirain yang versi parodi-parodi. Susah nontonnya pakai VPN. Berarti kalau lu pilih satu apa? Best of the best. Breaking Bad. Heisenberg. Oke. Scene favoritnya apa sih? Scene favorit gue ya di situ tuh pas lagi di padang pasir yang tadi. Iya. Dong 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 dong. Musik Arab gitu. Bukan dong. Bukan. Nggak, aku denger padang pasir aku inget pulang kampung. Oh iya. Betul juga ya. Kenapa? Itu yang adegan pas lagi ketemu sama dealer baru, Heisenberg baru ngebunuh Gus Fring ya kan. Kayak lo tahu pasti nama gue, cuman lo usah pura-pura nggak tahu. Say my name. Say my name. Say my name. Aduh, susah banget dipancing dikit ya. Gue jadi ikutan. Heisenberg, you got them right gitu. Gua nih, ada Game of Thrones Battle of the Bastards. Itu salah satu scene pertarungan terepik dalam sejarah. Itu gue bisa iyain juga lagi. Iya lagi. Salah satu adegan favorit. Battle of the Bastards. Si Jon Snow tuh yang kayak ketimpa orang. Iya bener. Iklan Asma. Salah dong. Beda dong. Kebetulan mereka udah kaya jadi nggak ada built-in.